Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Hari ini Ibu akan mengajar materi merasionalkan penyebut bentuk akar. Tapi sebelum kita belajar lebih lanjut, kalian harus ingat, dalam merasionalkan bentuk akar perlu diingat bahwa yang pertama, akar A dikali akar A itu sama dengan A. Jadi kalau misalnya ada sebuah bilangan, akar dari sebuah bilangan dikali dengan akar dari sebuah bilangan itu juga sama bilangannya, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri tanpa adanya akar lagi. Kemudian yang kedua, A tambah akar B kali A kurang akar B itu hasilnya sama dengan A kuadrat dikurang B, ya. A kuadrat dikurang B. Dan bentuk yang ketiga, akar A tambah akar B dikali akar A dikurang akar B itu sama dengan A dikurang B, ya. Jadi dua-duanya tidak ada akarnya lagi. Itu kalau bentuknya akar A tambah akar B dan kali akar A dikurang akar B. Oke. Sekarang kita langsung masuk ke materi intinya. Di sini bentuk pertama yaitu bentuk A per akar B. Caranya adalah kalikan pembilang dan penyebutnya dengan akar B. Ingat, kalau pecahan yang di atas itu namanya pembilang dan yang di bawah itu namanya penyebut. Saya punya contoh soal di sini. Yang pertama, 1 per akar 2. Jadi 1 ini adalah A-nya dan akar 2, akar B-nya itu adalah akar 2. Jadi caranya gimana? Kita kalikan dua-duanya, pembilang dan penyebutnya kita kalikan dengan akar 2. Jadi 1 per akar 2 dikali dengan akar 2 per akar 2. Kita kalikan 1 per 1. 1 dikali akar 2 itu sama dengan akar 2. Akar 2 dikali dengan akar 2 sesuai dengan yang di atas tadi itu hasilnya sama dengan 2. Atau boleh kita tuliskan seperti ini. Kalau misalnya tidak ada angka di depan akar itu berarti 1. 1 per 2 akar 2. Boleh seperti ini, akar 2 per 2, atau boleh seperti ini, 1 per 2 akar 2. Dua-duanya sama-sama benar. Kemudian contoh soal yang nomor 2, 4 per akar 3. Berarti A-nya sama dengan 4, akar B-nya sama dengan akar 3. Caranya berarti kita kalikan pembilang dan penyebutnya dengan akar 3. Akar 3 per akar 3. Kita kalikan yang atas, 4 dikali akar 3 itu sama dengan 4 akar 3. Lalu akar 3 dikali akar 3 itu sama dengan 3. Ya, apakah masih bisa disederhanakan lagi? Tidak ya, karena akar 3 ini sudah berbentuk bilangan irasional. Irasional itu artinya tidak bisa diakarkan lagi, tidak bisa dihasilkan lagi. Jadi cukup sampai di sini aja, atau boleh tuliskan jadi 4 per 3 akar 3. Nah, ini sama saja dengan 4 akar 3 per 3. Oke, sekarang bentuk yang kedua, yaitu bentuk akar A per akar B. Jadi pembilang dan penyebutnya masing-masing punya akar. Caranya adalah kalikan pembilang dan penyebutnya dengan akar B. Jadi masih sama dengan bentuk yang pertama tadi, kita mengalikan pembilang dan penyebutnya dengan akar B atau si penyebutnya ini. Sini saya punya contoh soal yang pertama, akar 3 per akar 2. Jadi pembilangnya atau akar A-nya itu adalah akar 3 dan akar B-nya adalah akar 2. Berarti keduanya nanti kita kalikan dengan akar 2 ya. Makanya kita harus perhatikan yang di bawahnya atau pembilangnya. Akar 3 per akar 2 ini kita kalikan dengan akar 2 per akar 2. Akar 3 dikali akar 2 itu sama dengan akar
6. Akar 2 dikali akar 2 itu sama dengan 2 ya. Apakah sudah selesai? Ya, karena sudah tidak bisa disederhanakan lagi dan penyebutnya sudah dalam bentuk rasional. Oke, kemudian contoh soal nomor 2. 2 akar 5 per 3 akar 2. Nah, ini sama saja caranya. Kita kalikan pembilang dan penyebutnya dengan akar 2 ya. Jadi akarnya saja yang kita kalikan. Tidak perlu dengan bilangannya, bilangan yang di depannya. Tidak usah. Jadi 2 akar 5 per 3 akar 2 dikali akar 2 per akar 2. Jadi kita kalikan 2 akar 5 dikali akar 2, yaitu 2 ya. Karena di sini akar sama akar, jadi kita kalikan ya. Akar 5 dikali akar 2 itu akar 10. Kemudian sini 3, akar 2 dikali akar 2 itu sama dengan 2. Jadi hasilnya 2 akar 10 per 6. Nah, karena sudah rasional, yang penyebutnya sudah tidak dalam bentuk akar lagi, berarti sudah selesai. Tapi masih bisa bentuk ini disederhanakan lagi, yaitu kita coret sama-sama kita bagi 2. Yang di atas hasilnya 1, yang di bawah hasilnya 3. Jadi bentuknya adalah akar 10 per 3 atau 1/3 akar 10. Jawab akar 10/3 benar. Jawab 1/3 akar 10 juga benar. Oke, kemudian bentuk yang ketiga yaitu bentuk A per B tambah kurang akar C atau A per B plus minus akar C. Caranya, kalikan pembilang dan penyebut dengan bentuk sekawan dari B plus minus akar C. Dengan catatan, jika penyebutnya B tambah akar C, maka bentuk sekawannya adalah B kurang akar C. Dan jika penyebutnya ini B dikurang akar C, maka bentuk sekawannya adalah B tambah akar C. Jadi mudah mengingatnya ya, tinggal kebalikannya saja. Jika yang di bawah ini bentuknya penjumlahan, maka sekawannya adalah pengurangan. Yang tadinya plus, sekawannya min. Begitu juga sebaliknya, jika penyebutnya ini B kurang C ya, min, maka bentuk sekawannya itu plus ya. Tinggal minnya diganti plus atau plusnya diganti min, jadi saling berkebalikan. Contoh nomor 1, 2 per 3 tambah akar 5. Nah, penyebutnya ini adalah, kita perhatikan bentuk penyebutnya 3 tambah akar 5, berarti sekawannya adalah 3 kurang akar 5. Kita kali pembilang dan penyebutnya dengan 3 kurang akar 5. 2/3 tambah akar 5 dikali 3 kurang akar 5 per 3 dikurang akar 5. Nah, sekawannya. Caranya kita kalikan pakai kurung karena ini 2 suku. 2 dikali 3 dikurang akar 5 per. Nah, bentuk seperti ini tadi di awal tadi sudah saya singgung ya. Seperti ini bentuknya. A tambah akar B kali A kurang akar B, maka hasilnya sama dengan A kuadrat min B. Berarti bagaimana dengan contoh soal yang ini? 3 tambah akar 5 dikali dengan 3 dikurang akar 5, maka hasilnya adalah 3 kuadrat dikurang 5 ya, 3 kuadrat dikurang 5. Ini A-nya, ini B-nya. Lalu kita kalikan yang di atasnya, karena ini 2 ini milik 3 dan milik akar 5, maka kita kalikan 1 per 1. 2 dikali 3 itu hasilnya 6 ya, 2 dikali 3. Kemudian 2 dikali akar 5, kurang karena di sini tandanya kurang. 2 dikali akar 5 itu 2 akar 5. Di sini 3 kuadrat itu sama dengan 9 dikurang 5. Lalu yang di atas, karena mereka berbeda jenis, jadi tetap saja bentuknya 6 dikurang 2 akar 5.
per 9 dikurang 5 itu sama dengan 4 ya. Sebenarnya ini sudah bentuknya rasional karena yang penyebutnya sudah tidak ada akarnya lagi, tapi ini masih bisa disederhanakan. Caranya bagaimana? Caranya adalah kesemuanya kecuali yang di dalam akar ya. 6, 2, dan 4 kita bisa sama-sama bagi dengan 2. 6 dibagi 2 itu 3, 2 dibagi 2 itu 1, dan 4 dibagi 2 itu 2. Jadi hasil sederhananya kalau saya tuliskan di sini jadi 3 dikurang 1 akar 5. 1 ini boleh ditulis, boleh tidak, tapi di sini saya tulis per 2. Nah, seperti ini boleh yang sudah disederhanakan. Oke, mudah-mudahan jelas ya. Kemudian contoh soal nomor 2, 12 per akar 3 dikurangi 2. Nah, ini sama saja bentuknya, cuman dia ditukar. Bentuk akarnya ada di depan. Kita lihat penyebutnya, kita perhatikan penyebutnya, akar 3 dikurang 2, berarti sekawannya adalah berapa? Sekawannya berarti kebalikannya min, akar 3 tambah 2. Jadi pembilang dan penyebut kita kali dengan akar 3 ditambah 2. Kita kasih kurung 12 dikali akar 3 tambah 2. Yang di bawah, nah yang di bawah sama seperti nomor 1 tadi. Akar 3 dikurang 2 dikali akar 3 tambah 2 berarti 3 dikurang 2 kuadrat ya bentuknya. Kalau yang tadi kan 3 kuadrat dikurang 5 karena bilangannya di awal, akarnya di belakang. Kalau ini kan akarnya yang di depan, berarti 3 duluan lalu dikurang 2 kuadrat. Lalu kita kalikan 12 dikali akar 3, lalu nanti 12 dikali dengan 2. 12 dikali akar 3 itu 12 akar 3. 12 dikali 2 sama dengan 24. 3 2 kuadrat itu sama dengan 4. Kita tulis ulang, 12 akar 3 ditambah 24, kita selesaikan yang di bawahnya. 3 dikurang 4 itu sama dengan negatif 1. Nah, ini sebenarnya sudah dalam bentuk rasional kan, tapi masih bisa disederhanakan lagi. Ya, karena kebetulan penyebutnya adalah negatif 1, berarti masing-masing ini ya 12 akar 3 kita bagi dengan negatif 1, 24 juga dibagi dengan negatif 1, atau kalau dibagi dengan negatif 1 berarti kita tinggal kasih negatif di depannya saja. Jadi seperti ini, negatif 12 akar 3 ya, ini kan positif 12 akar 3 berubah jadi negatif karena dibagi dengan negatif 1, dan positif 24 juga sama dibagi dengan negatif 1, jadi hasilnya negatif 24. Nah, menjawab seperti ini boleh, menjawab seperti ini juga boleh, sama-sama benar keduanya. Kemudian contoh soal nomor 3, 1 per 2 akar 5 tambah akar 7. Kita lihat penyebutnya 2 akar 5 ditambah akar 7. Berarti sekawannya sama dengan berapa? 2 akar 5 dikurang akar 7 per 2 akar 5 dikurang akar 7. Karena dikali 1 ya, karena dikali 1 maka bentuknya tetap 2 akar 5 dikurang akar 7. Nah, kalau seperti ini bentuknya, kita pakai yang tadi di awal ya, akar A ditambah akar B kali akar A dikurang akar B sama dengan A dikurang B. Maka kalau bentuknya seperti ini ini sama saja dengan 2 dikali 5 dikurangi dengan 7. 2-nya kenapa? 2-nya karena ada 2 bilangan 2. Oh, sorry, harusnya 4 ya, karena di sini 2 dikali 2. 4. Jadi 4 dikali 5 dikurang 7. 5-nya dari akar 5 kali akar 5.
Lalu 2 akar 5 dikurang akar 7 per 4 dikali 5 itu 20 dikurang 7. 2 akar 5 dikurang akar 7 per 20 dikurang 7 itu sama dengan 13. Nah, ini sudah bentuknya rasional. Jadi cukup sampai di sini saja dan tidak bisa disederhanakan lagi ya. Oke, kemudian bentuk yang keempat yaitu bentuk A plus minus akar B per C plus minus akar D. Caranya juga sama, kita kalikan pembilang dan penyebutnya dengan bentuk sekawan dari C plus minus akar D. Jadi masih sama ya, kita fokus kepada penyebutnya C plus minus akar D. Dengan bentuk sekawan dari C tambah akar D adalah C dikurang akar D. Dan untuk bentuk sekawan dari C dikurang akar D itu adalah C tambah akar D. Jadi hanya berganti tandanya saja. Yang tadinya plus jadinya min sekawannya, lalu yang min sekawannya adalah plus. Contohnya nomor 1, 1 dikurang akar 3 per 2 tambah akar 3. Jadi yang di sini kita perhatikan adalah penyebutnya 2 tambah akar 3. Maka sekawannya adalah 2 dikurang akar 3. Jadi dua-duanya kita kalikan dengan 2 kurang akar 3. Kita bisa kalikan seperti ini, 1 kurang akar 3 dikali 2 dikurang akar 3 per 2 ditambah akar 3 dikali 2 dikurang akar 3. Ingat di awal tadi yang bentuknya A dikurang akar B dikali A ditambah akar B itu sama dengan A kuadrat dikurang B. Tapi bentuk yang di atas ini pembilangnya itu sama-sama dikurang, jadi kita tidak bisa pakai rumus ini, kita harus hitung satu per satu. Yang pertama kita kalikan dulu, 1 dikali 2, 1 dikali 2 itu 2, lalu 1 dikali akar 3, karena tandanya dikurang berarti dikurang, 1 dikali akar 3 itu akar 3, kemudian negatif akar 3 dikali dengan 2 ya, akar dikali dengan bilangan biasa, bilangan biasanya ditaruh di depan akarnya, jadi dikurang 2 akar 3, dan terakhir negatif akar 3 dikali dengan negatif akar 3, negatif kali negatif itu plus, jadi ditambah akar 3 dikali akar 3 itu sama dengan 3. Nah, untuk yang di bawah kita bisa gunakan bentuk seperti ini, yang A dikurang akar B dikali A tambah akar B, A nya itu sama dengan 2 dan akar B nya itu akar 3. Jadi di sini adalah 2 kuadrat dikurang 3. Sama dengan, ya kita kelompokkan dulu yang bilangan biasa dengan yang bilangan biasa. Jadi 2 ditambah 3, lalu negatif akar 3 dikurang 2 akar 3. Per, ini 2 kuadrat sama dengan 4 dikurang 3. 2 ditambah 3 itu sama dengan 5, negatif akar 3 dikurangi 2 akar 3 itu sama dengan, kalau tidak ada angkanya di sini berarti 1 ya, negatif 1 dikurangi 2 itu negatif 3, jadi hasilnya negatif 3 akar 3 per 4 dikurangi 3 itu sama dengan 1. Karena penyebutnya 1 berarti kita tidak perlu tulis, karena berapapun kalau dibagi 1 itu hasilnya tetap. Jadi ini sama dengan 5 dikurang 3 akar 3. Nah, seperti ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dan jelas ya. Oke, cukup sampai di sini dulu video pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan kalian semua paham, yang memperhatikan dengan fokus bisa paham. Jika masih menemui kesulitan bisa hubungin ibu untuk tanya caranya ya, bukan tanya jawabannya. Nanti soal-soalnya
akan saya bagikan di Classroom. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat